Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Arila Ilham. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang tahun 2020 sampai tahun 2023 yang berhubungan dengan metode Bell-Skert dan Heuristic-Skert yang pada penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Pada jurnal pertama dengan volume 12 nomor 2 September 2020 dan SSN-nya cetak media dan media cetak dan media online. Untuk judulnya pada jurnal ini adalah penerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalisasikan penelusuran lokasi di satu kawasan. Studi kasus kawasan Universitas Dharma Persada. Untuk abstraknya ini dia tuh. Penelusuran searching lokasi di satu kawasan sangat penting untuk mencapai penemuan menuju jalan lokasi tertentu. Dan konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di satu kawasan atau lingkungan terbatas. Secara umum, sebenarnya sudah tersedia aplikasi semacam Google Maps yang dapat digunakan untuk penelusuran jalan titik lokasi di lokasi lain. Akan tetapi, Google Maps itu mencakup lingkungan yang luas dan kurang efisien untuk lingkungan yang terkecil. Untuk pendahuluannya yaitu kutipan pada Herianto tahun 2022 bahwa Artificial Intelligence atau AI dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian atau penelusuran. Jalur dari titik masuk atau start ke titik keluar atau goal yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan atau state space searching. Metode pencarian ruang ini secara umum terbagi ada dua, yaitu pencarian buta atau Bell-Skert dan pencarian heuristik atau informasi Skert. Pada pencarian buta tidak digunakan informasi tertentu saat proses pencarian solusi terjadi. Yang digunakan hanya mekanismenya saja. Apakah proses pencarian mengutamakan daerah secara lebar atau breadth first search atau BFS atau mengutamakan kedalaman atau depth first search atau DFS. Pada penelitian ini kita menggunakan metode heuristik yaitu ASTAR algoritma sebagai metode Hilbig-Kambling. Kita masuk ke metodologinya, yaitu yang pertama struktur tahapan penelitian. Bisa dilihat struktur tahapan penelitiannya ini dari sistem analisis berjalan, habis itu perancangan database, yaitu setelahnya ada pembuatan script atau probe dan cloud. Di bawahnya yaitu pembuatan user information dan terakhir ada pengujian. Metode perancangan sistem. Pada metode perancangan sistem digunakan metode UML yaitu Unit Modeling Language atau User Case Diagram dan Activist Diagram. Kedua diagram digunakan karena pertama user case dapat digunakan untuk merancang hubungan antara fungsional atau fitur sistem dan user yang digunakan fitur tersebut. Sedangkan yang kedua atau activity digunakan untuk memperlihatkan proses dalam fitur yang disedia. Yang ini adalah hasil rancangan sistem atau user case diagram, yaitu pertama melihat menu utama. User ini bisa melihat menu utama, memilih maps, melihat tampilan awal game, yaitu memilih lokasi awal, memilih lokasi tujuan, mengikuti arahan dari AI, dan terakhir adalah sampai tujuan. Untuk rancangan aktivis diagramnya yaitu dari pemain, flowchartnya ini adalah pemain ke valid match. Jika ke valid match akan terdapat dua pilihan, yaitu ya dan tidak. Jika tidak akan kembali ke mulai. Jika ya akan ke tampilan game. Itu adalah diagram fitur penggunanya. Untuk diagram fitur penelusurannya itu
Pemain memasukkan nama, yaitu setelah memasukkan nama, pemain memilih titik awal dan tujuan. Setelah itu pemain akan masuk ke sistem, yaitu valid titik awal dan titik tujuan. Jika setelah sudah divalid titik awal dan titik tujuannya, di sini ada dua pilihan. Jika tidak, akan kembali ke menu pilih titik awal dan tujuan. Jika ya, menjalankan fungsi algoritma. Melanjutkan fungsi algoritma. Ya, ini adalah diagram fitur penelusurannya. Ini adalah tampilan menu fitur pada aplikasi yang dibuat. Ini tampilan menu untuk user, yang itu saat pengguna titik awal, yang ini pengguna titik tujuan, dan ini dana kampus untuk satu kawasan. Di sini pembahasan sistem heuristik dirancang menjelaskan melalui flowchart. Yang pertama adalah start. Setelah start, yaitu keduanya itu menghubungkan jarak antara goal atau titik akhir dengan mengkombinasikan setiap jarak masing-masing. Setelahnya, mengambil minimum total jarak dari masing-masing goal. Menghitung jarak dari subsector ke masing-masing goal. Menambahkan jarak dari subsektor dengan jarak minimum dari masing-masing kombinasi keluar, dan hasil nilai atau N itu finish. Ya, ini gambar penghitungan GIF-nya. Itu mengkombinasi jarak lurus dengan gambar berikut. Untuk hasil pengujiannya bisa dilihat di sini. Di sini ada rutenya. Percobaannya di sini ada 8 kali. Rutenya dari POP lantai 1 teknik kelautan, yaitu kantin sastra ke kantin teknik, rektorat ke perpustakaan, lantai 1 teknik atau kelautan ke ruang dekan teknik. Dan itu ada heuristik dan dengan heuristik tanpa heuristik, selisihnya di sini dan kinerjanya di sini. Bisa dilihat. Dari penjelasan di atas itu bisa saya simpulkan bahwa tabel pengujian memperoleh hasil dengan pemanfaatan heuristik melalui selalu lebih optimal jarak lebih kecil dari 7 kali percobaan. Rata-rata kinerja dari heuristik adalah total persen kinerja bagi dengan jumlah percobaan, yaitu sama dengan 23%. Artinya, pengguna heuristik pada algoritma ASTAR untuk kasus pencarian jalur terdekat lokasi kawasan kampus Universitas Dharma Persada dapat meningkatkan kinerja sebesar 23%. Kesimpulannya adalah algoritma ASTAR, yaitu algoritma dengan heuristik, dapat mengimplementasikan untuk menentukan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lainnya satu kawasan terbatas. Dalam hal lingkungan kampus Universitas Dharma Persada, hasil pengujian dan penghitungan kinerja kasus ini sebesar 23%. Peningkatan kinerja pengguna heuristik diperoleh perbatasan dominan permasalahan pada penelitian ini, yang jika diharapkan kedominan masalah lain memiliki peluang besar. Inilah jurnal yang pertama yang menggunakan heuristik. Kita ke jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang kedua, yaitu menggunakan algoritma Debye-Frisket dalam sistem pakar literatur, studi literatur. Untuk tahunnya itu 2023, volumenya 5, nomornya 12. Untuk elektrisisinya ada 2714 garis mendatar 9730. Untuk abstraknya itu kemajuan ilmiah dan konstatan mengarah pada tujuan pertumbuhan ekonomi yang luas. Ini pendahuluan ekonomi kemajuan, bisa dibaca. Kita ke metode penelitiannya di sini, yaitu mengumpulkan data penerapan penelitian yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, implementasi, mencarikan literatur dan sebagai sumber yang terpercaya seperti review jurnal terkait, dengan prosedur artikel, yaitu pertama pemilihan perpustakaan digital yang ingin digunakan. Setelahnya masukkan kata kunci. Pada kata kunci ini ke penjelasan pencarian.
Pada penjelasan pencarian itu, di bawah ada studi literatur pengguna. Jika ya literatur sesuai, jika tidak memperbaiki kata kunci dan kembali ke pencarian. Setelahnya habis kembali ke literatur yang sesuai, yaitu menggunakan review jurnal yang ditemukan, yaitu setelahnya mengutip kalimat jurnal dengan menggunakan. Untuk outputnya ini adalah seperti gambar ini. Prosedur di atas menunjukkan bahwa penemuan DFS dengan menggunakan Squeezing method dengan input berupa paragraf dan akar kesimpulan output berupa status tujuan komplenitas waktu DFS menjadi O dalam kurung V tambah E, di mana V adalah jumlah kesimpulan, E adalah jumlah sisi. Hal ini tergantung pada struktur data diwakili oleh pengguna grafik. Jika itu adalah matriks, AJV itu akan menjadi OFA dan menggunakan daftar. Gambar pembahasannya ini adalah jurnalnya. Ini berdasarkan pencarian yang dilakukan kesajian tabel, terlihat bahwa hasil diagnosa penyakit tanaman sayur mampu menjalankan semua tujuan sistem dengan menggunakan definisi DFN algoritma. Dari kesimpulan jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis penelitian, metodologi, karakteristik, dan dataset adalah tujuan dari kajian pustaka. Menurut temuan studi 2020, studi metode yang berkaitan dengan DFS dalam sistem pakar terbit antara tahun 2019 sampai dan 2023. Tujuan literatur ini adalah memproses penemuan, menilai, dan proses semua data penelitian yang di-akses dengan tujuan mengenai penelitian bertemu. Itu adalah jurnal yang kedua, yaitu tentang penggunaan algoritma DFS dalam sistem pakar di studi literatur. Kita ke jurnal yang ketiga. Pada jurnal terakhir atau jurnal penerapan, yaitu dengan judul Penerapan Algoritma Breadth First Case dan Depth First Case pada game langka. Di sini volumenya 12 nomor 1 diterbitkan pada bulan Maret 2023. Resminya untuk abstraknya atau game ini sebagai media penghibur tentang pengembangan dengan pesan seiring dengan perkembangan teknologi. Dan kata kuncinya itu kecerdasan buatan, breadth first case, dan depth first game angka. Kita ke metodologinya. Algoritma breadth first case. Pada metode pencarian ini, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node level N+1 pencarian buat node akar yang itu. Pada A akan menuju ke B, setelah B dia akan menuju ke C, dia akan menuju ke D, akan menuju ke seterusnya. Pencarian melebar ke pertama. Algoritma depth first case pencarian dengan mode atau DFS dilakukan dengan node awal secara terdalam, sehingga pada akhir dead end atau sampai menemukan, dengan kata lain simpul cabang atau anak terlebih dahulu dikunjungi sebagai ilustrasi pada jika start sebagai A, maka dia langsung ke B, dia langsung ke C, ke B langsung ke D, dia akan naik langsung ke D, akan naik lagi langsung ke B, dia akan turun langsung ke B, ke F, ke E ke F. Intinya pada algoritma depth first case itu adalah mengutamakan nilai terdalam. Jika sudah
pada dasar di dalamnya dia akan naik secara perlahan dan kemudian turun dan akan naik kembali ke F. Pada pencarian lebar pertama, dia akan menelusuri pelebaran pertama yaitu di level A ke B, dia akan melebar ke C dan langsung turun ke D sesuai urutannya. Kita lihat metode penelitiannya itu sistem desain secara umum. Ini di sistem desainnya ada user yaitu forum menu utama, dia itu terdeskriptif, teori deskriptif, about, optimalis, start. Ini desain sistem rincinya seperti ini. Ini adalah desain logikanya. Ini keadaan awalnya seperti ini dan keadaan akhirnya adalah, jika keadaan awal yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 0. Keadaan akhirnya adalah 3, 2 dia ke 1, dia ke 1, ini dia akan ke 5, dia akan ke 4, akan ke 8, ke 8 adalah ke 0, 0 ke 9, 9 akan ke 7. Kita awalnya seperti ini tahapan awalnya. Di sini dia memakai 3 level, keadaan awal dan seterusnya. Dia akan mengebut contoh-contoh pelacakan dengan metode BFS, pohon pelacakan. Ini pohon pelacakan dan hasil diskusinya ini pohon pelacakan. Kesimpulannya yaitu dari implementasi sistem dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah game angka ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana penghibur media pembelajaran pelatih kecerdasan berpikir. Kedua, penyertaan fungsi alat bantu solusi advances dalam langkah penyelesaian aplikasi yang sangat bermanfaat sekali bagi pengguna sebagai sarana pembelajaran, pembagian pemecahan dan masalah. Oke, itu mungkin review dari 3 jurnal saya tadi. Yang pertama itu adalah pada pencarian heuristik, yang kedua adalah DFS, yang ketiga adalah BFS. Mungkin itu saja video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.